Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jelo Justain dalam sebuah podcast yang selalu mengantarkan kabar sepak bola Indonesia, kabar sepak bola nasional. Nah, selain kita memang membahas bagaimana lika-liku sepak bola Indonesia, timnas Indonesia barusan tadi dari pukul 1:30 siang hingga 3:30 Persib Bandung yang bertandang ke Malut ya, Maluku Utara ini harus tunduk 2-0 atas tuan rumah, di mana memang sebagian itu ada Dimas Derajat, David Da Silva, Ciro Alves, Tiron, itu adalah mantan pemain Persib Bandung yang saat ini ada di Malut United. Nah, ini cukup menarik. Apakah yang terjadi di kandang Malut United? Apakah memang Persib Bandung ini nggak bisa ngapa-ngapain ya? Namun sebelumnya, berikan like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Tentu saja ketika Anda sudah melakukan like dan subscribe, Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten yang akan kita tayangkan setiap hari. Dan jangan lupa untuk memberikan kritikan dan saran kepada PSSI, Exco, kemudian juga ketumnya Erick Thohir yang juga Menpora. Baiklah semuanya, kita akan lanjutkan perbincangan kali ini dengan tema yang cukup menarik tadi ya. Bagaimana Malut United mengalahkan Persib Bandung? Kalau kita mah kalau ditarkan begini ya. Persib Bandung kalah sama dukun. Gimana? Pemain Persib banyak yang jatuh. Tidak aja William Barros di babak kedua, kemudian Andrew Jung yang harus takluk dari penampilan luar biasa kiper dari Malut, kemudian juga Ramon Takwe yang jatuh pokoknya nggak tahu kenapa. Apakah ini memang faktor kelelahan? Ini saya rasa memang kalau orang yang irasional mengatakan wah ini dukun, bukan, itu faktor kelelahan rekan-rekan ya. Jadi Persib Bandung memang cukup berat minggu ini setelah melakoni menjamu Brunei FC di kandang, kemudian Bangkok United di kandang. Akhirnya mereka harus terbang ke Maluku Utara untuk ya bertanding, dijamu oleh Malut United. Nah, di sana kan ada juga pemain-pemain Persib. Ada Tiron, ada Ciro Alves, ada David Da Silva, ada Dimas Derajat. Nah, inilah yang merupakan bagaimana kekuatan dari Malut United yang sudah kita tonton bersama-sama tadi ya. Itu bisa mengalahkan Persib dengan agregat yang cukup kuat 2-0. Nah, gol-gol yang dicetak ini lewat sundulan. Ini gol pertama ya. Meskipun harusnya ini Malut itu unggul 3-0. Karena di awal babak pertama itu David Da Silva mendapatkan sebuah keuntungan ketika ada back dari Persib melakukan handsball, Julius Caesar. Jadi ketika bola itu ditendang, dia terkena tangan kirinya dan wasit pun menunjuk titik putih untuk penalti. Namun karena memang David Da Silva dan kipernya Teja Paku Alam ini pernah satu klub, pasti dia paham ini dia akan menendang kemana dan gagal gitu ya. Akhirnya David Da Silva gagal untuk memberikan keunggulan. Nah, berikutnya juga akhirnya gol yang ditunggu-tunggu itu lahirlah ya. Sebuah gol yang cukup cantik dari sebuah tendangan di sisi kiri Persib Bandung, disundul Insensio. Jadi golnya saya rasa cukup bagus di sini ya, nomor 6 dari Malut United. Kemudian Ciro Alves mampu menggandakan. Ini agak nangis dia. Karena apa? Cintanya sama Persib Bandung begitu besar sehingga ketika dia habis mencetak gol untuk Malut, dia menangis. Ya, penyesalan lah. Klub yang dia cintai harus dibobol oleh dirinya sendiri. Meskipun dia saat ini bermain untuk Malut United. Nah,
itulah gol terakhir yang tercipta karena pada babak pertama, kemudian babak kedua pertandingan juga kalau kita melihat bagaimana Persib Bandung pemain-pemainnya ini banyak yang lelah. Kalau satu sisi saya tadi bilang, ini dukun bertindak di itu mah Tarkam ya, Tarkam. Kalau yang percaya irasional silakan. Saya juga nggak memaksa untuk Anda mengajak ke berpikir rasional ya. Persib Bandung ini cukup lelah. Jadi posisi mereka itu contoh ini ya, William Barros jatuh berapa kali tadi. Kemudian Ramon Takwe jatuh berapa kali. Tiba-tiba dia membawa bola jatuh. Ini Ramon Takwe. Kemudian juga William Barros. Yang di babak pertama itu banyak sekali pemain Persib yang jatuh. Dan untuk Persib Bandung, Bojan Hodak harusnya nanti di di bursa transfer harus memikirkan dengan jeli, dengan cermat. Saya harus punya pemain pelapis kedua yang sama kualitasnya dengan pemain inti starting 11. Ini membuktikan. Jadi kalau Persib Bandung kuat di ACL 2, dia lemah saat berada di Liga 1 Indonesia. Nah, ini apakah memang manajemen sudah membaca bagaimana tanda-tanda pemain pelapis yang tadi dipasang? Ada Febri, ya, Nasril, nggak bisa ngapa-ngapain nih anak. Harusnya memang bisa mencari pemain pelapis. Saya tidak menyalahkan Bojan Hodak lah yang mendapatkan hukuman nggak bisa menemani anak-anak asuhnya. Karena dia dihukum saat lawan Borneo kan dia dapat kartu tuh. Dia dihukum nggak bisa menemani anak-anak asuh Persib Bandung saat laga melawan Malut United. Dari apa yang sudah saya katakan, ini Persib Bandung lewat manajemen harus benar-benar mencari pemain-pemain yang memang kalau bisa dilihat itu dia harus punya pelapis, karena mereka itu bertanding pada 2 kompetisi. Yang pertama di Liga 1, yang kedua di ACL 2. Untuk memperpanjang rekor, jadi di wilayah barat, wilayah timur itu kan nanti akan diadu ya, sama-sama diadu karena wilayah barat di ACL 2 itu lebih dikit, di wilayah timur agak banyak gitu ya. Harus memang punya pemain-pemain pelapis yang dia main di ACL 2 dan juga Liga 1. Kalau tadi dilihat, waduh semuanya kemarin lewat udah melawan Bangkok United semua. Ada Tom He, ada Teja, ada siapa lagi tuh, semuanya yang main lah. Cuman Andrew Jung aja yang nggak main. Beckham itu cadangan ya saat di Bangkok mengalahkan Bangkok United. Namun tadi di Malut semuanya itu memang adalah ya ini pertandingan cukup melelahkan saat perjalanan juga jauh ke Malut dari Bandung ya. Dan apakah ini jadi motivasi buat manajemen kemudian Bojan Hodak untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi? Kalau kalah ini kan tidak mempengaruhi klasemen ya. Borneo kemarin juga kalah ya, Persija menang tuh ya, masih di peringkat kedua. Kemudian Persib saat ini juga masih ada di peringkat 3. Masih aman lah kalau untuk peringkat ya. Namun untuk menjaga ini Persib harus bisa memilah ataupun memilih pemain-pemain yang nantinya bisa menjadi pemain pengganti saat nanti di ACL 2 ya. Yang ini di ACL 2, pemain ini yang main di Liga 1. Itu aja sih yang bisa kita katakan. Selamat buat Malut, buat Ciro yang sedih dia. Itu yang bisa kita sampaikan kepada Anda ya. Buat Boboto, sabar. Dari Jakarta saya Jiru Custan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.